Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huria Huwaida Rusdi dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, mata kuliah Psikologi Perkembangan. Dosen pengampu saya adalah Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Hari ini saya akan menjelaskan teori perkembangan kognitif Vygotsky. Sebelum itu, mari kita kenalkan dulu Vygotsky ini siapa. Jadi kita akan membahas tentang biografi Vygotsky. Lev Vygotsky lahir pada tanggal 17 November 1896 dan wafat pada tanggal 11 Juni 1934. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Salah satu hasil kerjanya yang dikenal di bidang psikologi anak adalah merumuskan konsep Zone of Proximal Development. Konsep ini menerangkan bahwa dalam proses pembelajaran seorang anak terdapat sebuah situasi ketika anak tersebut harus diberikan bantuan eksternal agar dapat belajar hal yang baru, dan situasi lain ketika Vygotsky anak tersebut dapat belajar mandiri tanpa dibantu. Teori kognitif Vygotsky adalah teori kognitif yang mengutamakan bagaimana interaksi sosial dan budaya menuntun perkembangan kognitif. Vygotsky mengembangkan perkembangan anak sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari aktivitas sosial dan budaya. Ia percaya bahwa perkembangan ingatan, atensi, dan penalaran yang terdapat dalam pembelajaran memerlukan pertemuan antara masyarakat seperti bahasa sistematis dan strategi ingatan. Itu kayak contohnya itu pada suatu budaya belajar menghitung menggunakan bantuan komputer, dan dalam budaya lain belajar berhitung menggunakan tangan. Terus teori Vygotsky itu ada hukum genetik tentang perkembangan pandangan. Teori ini menempatkan intermental atau lingkungan sosial sebagai faktor primer dan konstitutif. Terdapat pembentukan pengetahuan serta perkembangan kognitif seseorang. Fungsi-fungsi mental tinggi dalam diri seseorang akan muncul dan berasal dari kehidupan sosialnya. Sementara fungsi intermental dipandang sebagai derivasi atau keturunan yang tumbuh atau terbentuk melalui penguasaan dan internalisasi terhadap proses sosial tersebut. Lalu yang kedua ada Zone of Proximal Development, bisa dibilang ZPD, merupakan serangkaian tugas yang sulit dikuasai oleh seorang manusia atau anak-anak secara sendirian. Namun, kesulitan tersebut dapat diatasi dengan bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu untuk membantunya. ZPD sendiri terbagi menjadi dua batch. Pertama, tingkat perkembangan actual development level, yakni berupa pemecahan masalah secara mandiri. Yang kedua, ada tingkatan perkembangan potensial, level of potential development, yakni berupa pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih ahli. Tahap ZPD yang terjadi dalam perkembangan anak yaitu: yang pertama, ada tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu oleh orang lain. Lalu yang kedua, ada tindakan anak didasarkan atas inisiatif sendiri. Misalnya, anak udah mulai berkenan mencoba memakai bajunya sendiri, sepatu, dan memakai kaos kakinya. Yang ketiga, ada tindakan anak berkembang secara spontan dan melakukan sesuatu tanpa adanya perintah dari orang tua. Misalnya, anak yang setiap pagi sebelum berangkat sekolah sudah paham tentang apa saja yang harus dilakukannya, seperti udah bisa memakai baju, kemudian memakai kaos kaki dan sepatu. Lalu yang keempat, tindakan spontan dan diulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir secara abstrak. Terwujud perilaku yang membuat anak akan segera dapat melakukan sesuatu tanpa contoh, tapi berdasarkan kemampuannya dalam mengingat urutan suatu kegiatan, bahkan ia dapat
menceritakan kembali apa yang dilakukan di pagi hari saat hendak berangkat ke sekolah. Berikutnya itu ada scaffolding. Scaffolding merupakan dukungan yang diberikan orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya kepada anak dalam melakukan sebuah tugas sampai anak tersebut dapat melakukannya sendiri. Lalu kita akan membahas tentang bahasa dan pikiran. Menurut Vygotsky, manusia menerapkan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Bahasa digunakan manusia tidak hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas. Vygotsky itu berpendapat mengenai konsep bahasa dan pikiran yang terbagi menjadi dua macam, yakni percakapan sendiri yaitu private speech dan pembicaraan batin itu inner speech. Lalu percakapan sendiri private speech itu merupakan kebiasaan anak berbicara dengan keras kepada dirinya sendiri tanpa maksud berbicara dengan orang lain. Dan inner speech dapat dipahami sebagai anak yang menggunakan kemampuan berbicara sendiri tidak hanya untuk diterapkan dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang di sekitar saja, tetapi juga untuk merencanakan dan mengendalikan perilakunya. Kondisi tersebut disebut dengan percakapan batin yaitu inner speech. Inner speech sendiri akan terbawa sampai manusia dewasa. Fungsinya sebagai kontrol pikiran, ingatan, memori, dan tindakan dalam berencana. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.